Pagi, Ma. Pagi. Kamu ganti baju ya. Hah? Pakai baju yang bagusan sedikit. Masa ketemu calon mertua pakai baju kantor? Mau ketemu siapa? Ketemu calon mertua kamu. Orang tuanya Asri. Kapan? Mereka setuju untuk ketemu kita hari ini. Dan mereka mengundang makan siang di rumahnya. Sekalian membicarakan soal pernikahan kamu dengan Asri. Apa? Oke? Sin, saya berangkat dulu ya. Saya mau buka puasa dulu di luar. Nggak usah, Sur. Aku udah siapin makanan buat kamu. Kamu siapin makan buat saya? Kamu masak, Sin? Enggak. Aku beli di restoran. Biar kamu nggak usah capek-capek makan keluar. Aku siapin dulu makanannya ya. Akhirnya. Dilani juga gue sebagai suami. Kenapa ndak dari dulu lo berbuat kayak gitu, Sin? Alhamdulillah ya Allah, kebuka juga pikirannya itu anak. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Arman! Sorry, bikin kamu kaget. Sorry banget. Ngapain kamu pagi-pagi begini ada di rumah saya? Semalam saya nggak bisa tidur dan saya penasaran aja kenapa sih kamu tega melakukan ini semuanya pada saya. Saya pergi dulu ya, Sin. Kamu mau kemana lagi, Sur? Saya mau pijit. Pinggang saya, lutut saya, dengkul saya, semuanya pegal, Sin. Mijit kemana? Ya di panti pijit lah, masa di panti asuhan. Ya sudah, saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Sur, tunggu. Ada apa lagi sih? Kamu mau ikutan juga ke panti pijit? Ayo. Aku juga bisa mijit. Kamu lihat tangan aku, sekarang sudah sembuh. Jadi, biar aku yang pijitin kamu. Lagian kan ini udah malam.
Gimana? Tino, kakak ajarin jahit ya. Jadi lain kali kalau kancing seragamnya copot bisa jahit sendiri ya. Gampang kok, tinggal dimasukin, nah, terus ditarik. Coba deh Tino. Iya, masukin pelan-pelan. Maaf kak. Gak apa-apa sayang. Aduh, makanya dan Tino hati-hati, aduh. Soalnya, Neng, kalau di kampung Umi, kalau lagi jahit terus tangannya ketusuk itu pertanda buruk, Neng. Gak apa-apa kok sayang. Kita coba lagi ya. Operasi wajah Anda cukup berhasil. Mudah-mudahan penglihatan Anda pun nanti akan segera normal kembali. Coba buka matanya perlahan-lahan. Gimana, Bu? Penglihatan saya kembali normal lagi, Dok. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Kenapa sih kamu dari tadi diam aja? Ngomong dong. Kamu mau interogasi saya? Enggak, saya nggak interogasi kamu. Saya mau tanya. Kenapa semalam itu yang muncul Karin bukannya kamu? Sementara kita janjian dengan kamu kan? Saya semalam tuh berhalangan. Berhalangan? Hari ini kamu puasa nggak? Iya dong. Puasa? Sepengetahuan saya, kalau orang puasa itu tidak boleh berbohong. Kalau berbohong puasanya batal, bukan begitu? Jadi, kamu bohong kan? Ya sudah, nggak apa-apa. Tolong sampaikan salam saya buat Karin ya. Dan jangan lupa nanti malam Karin jam 8. Jangan sampai terlambat. Oke? Oke. Kalau gitu, makasih ya, Man. Ingat, Yan, kita harus bicara langsung masalah pernikahan. Iya, Ma. Halo, Asri. Ini Tante di jalan nih. Setengah jam lagi kita tiba di sana, oke? Yuk, bye. Maaf, Pak. Bapak bisa menggantikan Pak Ardian meeting sore ini, Pak? Adrian kemana? Pak Ardian bilang tidak bisa hadir hari ini, Pak. Ya alasannya apa? Saya kurang tahu, Pak. Sudah. Baik, Pak.
Adrian? Loh, Adrian kan sama mama kamu sudah berangkat dari pagi ke Bogor. Masa kamu nggak tahu? Hari ini mereka mau melamar Asri. Melamar? Kok Mas bilang-bilang sama Arman soal rencana ngelamar itu? Biar saja. Toh Arman nggak mungkin menyusul dan membatalkannya. Saya sengaja kasih tahu Arman, biar berita ini sampai juga ke telinga Ana dan ibunya. Biar mereka tahu kalau sekarang Adrian bukan lagi milik mereka. Astagfirullahaladzim. Kenapa, An? Tangan saya ketusuk jarum. Aduh, hati-hati loh. Itu, Kenapa? iya, katanya kalau jari kita tertusuk benda tajam dan sampai berdarah, akan ada hal buruk yang akan menimpa kita. Astagfirullahaladzim. Tapi saya nggak percaya. Ya, aku sih terserah kamu mau percaya atau enggak. Alhamdulillah. Sudah azan. Kita sholat ya. Ayo. Mari. Apa kabar? Baik. Iya, gimana? Sebetulnya maksud kedatangan kami ke sini lebih dari sekedar silaturahmi, Bu. Yuk, kita masuk dulu ya. Ayo, silakan. Ayo, Adrian. Ya Allah, sampai detik ini, hati saya masih diliputi keraguan. Saya mohon, berikanlah ketenangan di hati saya. Berikanlah petunjuk pada saya, ya Allah. Kalau ini memang takdir saya, ikhlaskanlah hati saya. Tapi kalau ini bukan kehendak-Mu, berikanlah hamba kesabaran dan harapan baru. Amin. Kamu mau melamar Asri? Iya, saya mohon Om sama Tante merestui hubungan saya sama Asri. Pak? Saya tidak menyangka kamu masih punya keberanian untuk melamar anak saya. Maksud Mas? Saya sudah dengar semua dari Asri. Saya pikir kalian datang kemari untuk minta maaf pada kami. Kami ini keluarga terhormat, keluarga baik-baik. Saya tidak akan mengizinkan anak saya menikah dengan suami orang. Tapi kan Mas, anak-anak kita sudah saling suka. Lagi pula, sebetulnya perceraian Adrian itu kan... Pokoknya saya tidak setuju. Asri, anak saya tidak boleh menikah dengan suami orang. Titik. Pak. Asri, kamu harus pikirkan apa kata orang kalau mereka tahu. Ini bisa merusak nama baik keluarga. Masa kamu menikah dengan orang yang sudah punya istri? Maaf Om, biar kasih kesempatan saya menjelaskan masalah perceraian saya. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Keputusan saya sudah bulat. Papa! Asri! Asri? 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 Maafin saya, Yan. Saya nggak tahu kalau Papa akan menolak kamu.
Saya memang ceritakan semuanya sama Papa dan Mama, tapi saya nggak nyangka kalau Papa akan menentang hubungan kita Asri, hanya karena... Asri, kamu nggak salah, Asri. Papa kamu juga nggak salah, saya. Saya yang salah, Asri. Saya mungkin nggak tahu diri, Asri. Saya sudah pernah nikah. Seharusnya saya nggak jatuh cinta sama gadis seperti kamu. Maafin saya. Yan. Pokoknya Yan, Mama mau pernikahan kamu dengan Asri harus terjadi. Bagaimanapun caranya. Iya, Ma. Siti Anissa Ananta. Makasih, Pak. Oh, kamu jangan panggil bapak dong. Panggil abang. Ya? Makasih, Bang. Alhamdulillah, terima kasih. Kenapa? Kok Kurang. cuma segini, Pak? Bang. Nah, ini. Kamu kan anak baru. Belum tahu peraturan sini kan? Setiap karyawan baru harus dipotong uang kesejahteraan dan uang keamanan. Ya? Kamu kalau nggak mau dipotong, kalau apa? Kalau kamu mau jadi pacar saya. Mau? Nanti malam sajak jalan. Hah? Assalamualaikum. Alah, jual mahal. Mentang-mentang cakep. Waduh, bego kali kau ya. Nggak punya mata ya? Kaki saya. Kaki kau itu nggak ada apa-apanya dibanding mobil saya ini. Hah? Lihat baret ini. Meskipun baretnya kecil, tapi ongkosnya mahal. Ongkos ngecat mahal, kau harus ganti. Aduh. Alah, jangan pura-pura sakit kau. Pokoknya kau bayar. Kalau tidak, ku bawa kau ke kantor polisi biar tahu kau siapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada persoalan apa ya? Situ siapa? Jangan ikut campur. Ini urusan saya dengan bapak tua ini. Ayo ganti. Ganti. Ah, sudah lama aku ini. Dari mana saya punya uang, Pak? Untuk ngobati kaki saya aja nggak tahu dulu dari mana. Masa bodoh? Makanya jadi orang tua itu jangan sok bujangan ngebut-ngebut di jalan. Ini, Pak. Ayo, ganti. Ganti. Pak, tenang, Pak. Ini saya ada sedikit uang. Insya Allah bisa untuk mobil Bapak. Ini, Pak. Nggak cukup nih, Mbak. Mahal sekarang, apa-apa mahal ini pun nggak cukup. Tambah lagi lah. Kalau bukan Mbak, nggak mau saya. Makanya lain kali hati-hati kalau naik sepeda. Jangan sok ngebut. Baru sepeda butut aja. Sudah, Pak. Assalamualaikum. Ayo, Mbak. Terima kasih, Neng. Kaki Bapak nggak apa-apa? Keselio sedikit. Perlu diobati? Nggak usah, Neng. Nanti saja di rumah Bapak urut dan Bapak obati sendiri. Jangan, Pak. Saya ikhlas kok nih, Pak. Alhamdulillah, saya ada uang sedikit untuk biaya pengobatan. Terima kasih, Neng. Bapak tidak bisa memberikan apa-apa. Bapak hanya bisa memberikan doa. Insya Allah, semua kebaikan Neng akan dibalas dengan berkah yang berkelimpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
besok papa udah boleh pulang dari rumah sakit, mah? Iya. Cihai, kalau mau ketemu papa, kita nggak perlu ke rumah sakit lagi. Adi nggak suka ke rumah sakit, mah. Besok kita boleh ikut jemput papa ke rumah sakit nggak, mah? Siapa yang dari rumah sakit? Mama. Kita semua habis jemput papa di rumah sakit. Apa? Dika, Mama mau bicara sama kamu. Ya, Ma. Kamu ketemu Nanda lagi hari ini? Iya, Ma. Saya mau nemenin anak-anak besuk papanya. Sudah kamu tegaskan sama dia untuk segera mengurus surat cerai kalian. Kenapa? Kok diam? Perceraian kamu itu harus segera tuntas. Jangan dibiarkan menggantung terlalu lama. Tapi kan Nanda masih sakit, Ma. Nanti aja kalau dia udah sembuh, nanti baru saya bilang sama dia, Ma. Sejak kapan kamu jadi lemah lagi? Dulu, Nanda berhasil menikahi kamu karena memanfaatkan kelemahan kamu. Sekarang kamu mendadak menjadi lemah lagi. Dan dia akan segera memanfaatkan kelemahan kamu untuk meminta kamu kembali lagi sama dia. Saya mau lihat anak-anak dulu, Ma. Lamaran kamu ditolak. Ternyata mereka sudah tahu soal perceraian Adrian dan Ana. Ya jelas mereka keberatan. Karena perceraian Adrian itu belum syah menurut hukum. Artinya, kita tidak punya pilihan lain, Rat. Selain mengabulkan permintaan Bu Eli. Saya tidak akan pernah mau lagi memberikan uang pada perempuan serakah itu. Sudah cukup besar jumlah uang yang saya berikan untuk menyogok Eli. Ratna, kalau kamu ingin keluarga Asri menerima Adrian, perceraian ini harus segera tuntas. Ana harus tanda tangan. Dan yang bisa memaksa Ana hanya Ibu Eli, perempuan serakah itu. Vi, masa lo nggak mau bantuin gue sih? Rin, gue kan udah nolongin lo. Gue udah kenalin lo sama Arman. Sekarang kan lo kenal sama dia. Malah lo punya hubungan bisnis segala lagi. Terus lo masih butuh bantuan gue lagi. Iya, tapi gue kan gengsi mesti nelfon dia duluan. Ya udah, terus lo mau gue ngomong apa sama dia? Ya gue nggak tahu. Cuma yang jelas, gue pengen kalau Arman bisa membalas semua perasaan gue. Dia bisa menginginkan gue dan ya apa deh caranya. Yang penting gue pengen Arman naksir sama gue, Vi. Ayo dong, Vi, lo pasti bisa kok. Oke, insya Allah ya. Thank you ya, Vi. Ya udah deh, gue balik dulu. Dah. Dah. Neng ngantuk. Neng, Umi mau minta gajinya Umi sama uang belanjanya Umi. Soalnya gini nih, Neng. Lipsticknya Umi udah habis. Bedaknya Umi udah habis. Jadi Umi minta sekarang. Sekarang, cepetan. Biar besok nggak ada kudu. Umi, saya mau minta maaf. Umi mau minta duit, Neng. Bukan mau minta maaf. Enggak gini, tadi kan ada kakek-kakek. Dia mau nyebrang, kelindes mobil. Ya ampun. Alhamdulillah, kakek-kakeknya selamat. Gak jadi mati? Tapi kakinya... Putus? Enggak, cuman kelindes. Oh. Terus apa hubungannya sama 50.000? Uang gajinya Umi sama uang belanja
saya kasih ke kakek itu karena kakinya kelindes. Jadi untuk biaya pengobatan gitu, Umi. Neng. Neng tahu nggak? Di duit itu ada lipsticknya Umi, bedaknya Umi, sama duit buat bayar kita. Boleh nggak saya gaji Umi bulan depan? Enggak. Tapi kan gajinya Umi dipakai untuk nolong orang. Berarti kan Umi dapat pahala dari Allah. Pahala. Jadi Umi bayar lipstick sama bedaknya pakai pahala. Gitu nih. Ya udah, gini deh. 30 untuk belanja. Belanja? Terus? 20. 20? Buat apaan? Untuk lipstick sama bedaknya Umi. 20.000 sekarang dapat apaan, Neng? Nggak dapat apa-apa, Neng. Di pasar sekarang semua udah mahal. Tapi daripada dapat 20.000, Umi mendingan dapat pahala. Nih, buat ongkos Neng. Bener? Ikhlas? Ikhlas nggak? Kalau Neng nanya masalah ikhlas, ikhlas nih. Alhamdulillah. Semoga Umi dapat hikmah dari semua ini. Amin. Dan dapat pahala yang besar dari Allah. Tapi Neng jangan ngambil pahalanya Umi ya. Sedikit. Ya udah kalau gitu. Katanya ikhlas. Tapi benar jangan ambil pahalanya Umi ya. Umi dapat pahala. Umi dapat pahala. Buat aja, Neng. Itu untuk Asri. Untuk Asri? Ya. Di dunia ini tidak ada satupun wanita yang tidak suka dengan perhiasan. Jadi itu emas permata bisa melumarkan hati perempuan. Ma, Mama menyuruh Adrian membeli cinta dan kasih sayang dengan berlian. Kamu nggak usah ikut campur, Man. Aneh. Dulu kamu mendapatkan Ana dengan cinta bukan modal dari uang maupun berlian. Bahkan kamu pura-pura menjadi orang miskin. Arman, apa-apaan sih kamu? Ma, saya berangkat dulu ya, Ma. Jangan dengerin kata-kata Arman. Makanya kakak kamu sampai sekarang tidak punya pacar. Karena dia tidak mengerti cara mendekati perempuan. Sudah, kamu antarkan itu ke Asri. Saya harus ke kantor, Ma. Alah, urusan kerjaan biar Arman yang ngurus. Buat kamu, urusan yang lebih penting adalah Asri daripada pekerjaan. Ayo berangkat. Ini untuk saya, Yan. Ya, kamu suka? Ngapain sih kamu ngasih perhiasan segala? Padahal kan Papa udah ngelarang kita berhubungan. Asri, saya mau menunjukkan sama kamu, sama orang tua kamu kalau saya ini serius. Dan saya akan buktikan sampai keluarga kamu tuh, merestui saya gitu. Merestui kita. Bener? Iya. Saya akan bantu kamu untuk meyakinkan Papa dan Mama. Kamu mau saya membelikan hadiah untuk Papa Mama kamu? Boleh. Mama pasti seneng deh kalau kamu nambahin koleksi perhiasannya yang kayak gini nih. Terus buat Papa, kayaknya sama deh. Jadiin beli sepasang aja. Mama menyuruh Adrian membeli cinta dan kasih sayang dengan berlian. Gimana, Yan? Setuju nggak? Ayah, kamu atur aja lah. Kamu yang lebih tahu bagaimana melunakkan hati Papa Mama kamu. Iya. Tuh, betul kan apa kata Mama? Emas dan berlian itu akan selalu meluluhkan hati wanita.
Dan Mama juga yakin Om Gun, papanya Asri, dia pasti akan berubah pikiran setelah melihat keseriusan kamu, Yan. Ya, ya. Sampaikan salam Mama buat Asri ya. Oke, bye. Mas Hasim? Ya. Ada apa, Rat? Mas, tolong antarkan cek sekarang juga ke rumahnya Bu Eli. Saya mau Ana segera menandatangani surat cerai. Karena saya ingin Adrian dan Asri menikah secepat mungkin. Oh, ya. Baik. Saya kan sudah bilang sama kamu. Uang segitu tidak ada nilainya dibanding masa depan dan kebahagiaan Adrian. Ya. Wow. Aduh. Berarti sebentar lagi cita-cita saya untuk operasi plastik ke Amerika bakal terlaksana dong. Enak saja kamu. Kamu mau menghambur-hamburkan uang untuk kepentingan kamu sendiri dari hasil jeripaya saya. Jeripaya apa, Mas? Bukannya Mas mendapatkan uang ini kan dengan gampang. Cuma modal ngomong aja sama Ratna. Benar juga kamu, Vin. Ini cara paling gampang untuk mendapatkan uang. Besok kita ke bank. Kamu kumpulkan semua ceknya. Kita akan masukkan ke rekening kita. Sudah coba hubungin Livia? Sudah beberapa kali, Pak. Tapi belum ada jawaban juga, Pak. Ya sudah, makasih. Baik, Pak. Aneh, kenapa Livia mendadak menghindari saya? Halo, Fir, lo udah di mana? Dekat rumah gue. Apa? Lo tenang aja, lo pasti bakal kaget kalau lo lihat wajah gue. Ternyata dokter operasi plastik di Singapura itu top abis. Oke, gue tunggu depan sekarang ya. Bye. Begitu perbannya dibuka, Om, Sinta langsung berubah menjadi Sinta yang dulu lagi, Om. Sudah nggak peduli lagi sama saya. Sabar dong, Sur. Kamu jangan minder begitu. Sejauh ini kan kamu sudah berusaha keras. Jangan sampai putus asa. Iya, Om. Tapi kelihatannya usaha saya akan sia-sia, Om. Waktunya tinggal 2 hari lagi. Dan saya sudah gagal menjadikan Sinta untuk jadi istri yang baik, Om. Dan saya juga sudah gagal mempertahankan pernikahan saya sama dia, Om. Surya! Udah dulu, Om, ya. Ya. Lagi ngapain kamu? Lagi ngerumpi sama pacar kamu ya? Enggak kok. Loh, kamu mau kemana? Aku udah ada janji sama Vira. Kamu jangan kemana-mana ya. Siapin makan malam buat aku. Oke? Itu Viranya udah datang. Bye-bye. Gua pikir gua udah berhasil merubah Sinta. Membuat Sinta menghargai cinta gua. Ternyata Sinta cuma butuh gua di saat dia nggak berdaya. Sekarang dia udah nggak butuh gua lagi. Ya Allah, berikan petunjukmu ya Allah. Wow, lo udah kembali jadi Sinta yang dulu nih. Gimana? Gak mengecewakan dong? Dan mata gue udah kembali normal lagi sekarang. Berartinya kita udah siap-siap hura-hura dan pergi lagi sama kita-kita ya dong. Yoi. Fir, gue mau mata-matain Surya. Gue pengen tahu, apa dia berani macem-macem kalau gue lagi gak ada di rumah. Macem-macem gimana? Ya, gue curiga aja kalau dia ada janji sama cewek lain, pacar gelapnya. Ah, nggak mungkin cuma macem kayak Surya kayak gitu. Surya itu cinta banget sama lo, Sin. Lagian, waktu lo sakit aja, dia kan setia gitu nungguin lo. Gue tetap mau ngebuktiin, karena perasaan gue bilang kalau dia selingkuh.
Yaudah deh, sekarang cepetan lo parkir di tikungan sana, karena dari sana gue bisa mati-matiin dia. Ah, lo sih panas-panas gini, kayak detektif-detektifan. Ana. Iya, kamu. Iya, Bapak. Kok manggil Bapak melulu sih? Kan saya masih muda. Panggil Abang dong. Ana, masih mikirin tawaran saya nggak? Kalau malam ini kamu saya ajak jalan-jalan mau, ada bonus nih. Nah, buat beli baju dan gincu. Hah? Mana? Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Loh, itu tuh kenapa tuh? Coba, merem. Astagfirullahaladzim. Cewek sok jual mahal. Awas ya. Tunggu ya. Gue kerjain lo. Yan? Adrian? Ini bonbon apa? Hadiah untuk orang tuanya Asri. Apa? Kamu menghambur-hamburkan uang hampir 150 juta buat hadiah? Ya itu kan kemauannya Asri, Ma. Karena Asri paling tahu ngebujuk orang tuanya. Dan sekarang terbukti kan? Ibunya mau ngebantu bicara sama bapaknya. Saya mandi dulu, Ma. Iya. Pernikahan ini tidak boleh gagal, harus terlaksana. Saya sudah begitu banyak menghembuskan uang untuk menjodohkan Adrian dengan Asri. Tidak boleh gagal. Papa. Hei, Ita, Adi. Papa senang banget kalian datang. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama kok diam aja? Kalau ada orang yang menyelami kita, kan harus dijawab. Waalaikumsalam. Kita kemari buat ngejemput Papa. Oh ya? Papa udah siap belum? Waduh. Papa tuh udah siap. Papa tuh udah pengen banget pulang ke rumah. Papa udah bosan di rumah sakit. Tidur mulu. Yaudah kita pulang sekarang ya. Sini saya bantu. Kamu udah buka puasa belum? Baru minum aja. Belum makan sih. Ini, barusan Mama beliin kue buat Papa. Oh ya? Iya, kamu makan dulu. Nanti kamu lapar. Mana kuenya buat Papa? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Cepat, panggil polisi, cepat. Tolong. Cepat. Korban sampai sekarang ini belum bisa kami ajak bicara. Masih di rumah sakit dalam keadaan kritis. Dan dia tidak sadarkan diri. Kondisi korban cukup parah. Karena itu kami tetap menahan ibu untuk malam ini. Apa? Saya
saya ditahan, Pak. Ya, kira-kira apa nggak ada jalan lain, Pak? Kami bisa memberi jaminan uang sebagai bentuk tanggung jawab kami, Pak. Atau identitas kami atau KTP kami ditahan. Karena kami nggak akan kabur. Masalahnya, kasus tabrakannya cukup parah. Ada kemungkinan si korban tidak dapat ditolong dan meninggal dunia. Jadi pengemudi harus kami tahan sampai ada kepastian dari si korban. Dan ada negosiasi perdamaian dari si korban atau keluarga si korban. Mama nggak boleh di penjara. Mama mesti pulang sama-sama kita. Kalau memang begitu peraturannya, Pak, silahkan tahan saya. Nanda. Loh, yang mengemudi mobil itu sebetulnya Anda atau istri Anda? Sayalah pengendara mobil yang menabrak sepeda motor itu, Pak. Jadi, sayalah yang harus ditahan. Kenapa Papa bawa sama polisi, Ma? Iya, Ma. Mama kan yang nabrak dan Mama yang nyetir mobil. Kenapa Papa mau ditahan di penjara, Ma? Karena Papa sayang sama Mama. Papa mau ngelindungin Mama. Baru pulang kamu? Iya. Kok Mama lihat kamu pakai taksi? Perginya kan naik mobil. Kalian ke atas dulu ya, nanti Mama nyusul. Iya, Ma. Mobil saya tabrakan, Ma. Sekarang ditahan di kantor polisi. Apa? Itu sih kamu kualat sama Mama. Kualat apaan sih, Ma? Kamu melawan Mama. Coba kalau ikutin nasihat Mama. Pakai besuk Nanda segala ke rumah sakit. Gara-gara Nanda jadi kamu kecelakaan. Suruh si Nanda ganti semua ongkos perbaikan mobil kamu. Ma, yang ditahan di kantor polisi bukan cuma mobil saya, tapi Nanda juga, Ma. Apa? Nanda ditahan sama polisi? Syukurin. Dia ditahan di kantor polisi karena dia membela saya. Seharusnya saya yang ditahan di kantor polisi. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk saya. Masa saya harus minta ganti rugi perbaikan mobil saya sih? Kamu tahu, buruh-buruh di sini tuh nggak ada yang berani sama saya. Nggak ada yang berani melawan. Kok kamu melawan? Sekarang kamu akan saya beri pelajaran supaya kamu tidak kurang ajar lagi sama saya.